Selamat malam Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama-sama kita akan memasuki peraduan kita. Tetapi sebelumnya kita berdoa karena kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau sekarang kami hendak beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu terlebih dahulu, supaya tidur lelap kami ada di dalam pengawalan Allah. Bersabdalah kepada kami siap disapa oleh firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, pembacaan kita malam hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang memberitakan demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yang olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam, Jemaat Tuhan, Shalom. Ibu, Bapak, Saudaraku, hubungan kita dengan sesama tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Tetapi terkadang dalam hubungan itu bisa terjadi yang namanya salah paham, perselisihan, dan bahkan mungkin ketidakharmonisan. Nah, hal ini juga terjadi dalam persekutuan orang percaya. Tidak sedikit gereja mengalami konflik, bahkan perpecahan karena konflik antara jemaat, warga jemaat dengan warga jemaat, antara pelayan dengan warga jemaat. Sehingga akhirnya suasana persekutuan itu menjadi tidak harmonis. Lalu bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus yang menjadi perikop kita malam hari ini? Dalam bagian pertama suratnya ini, Paulus menguraikan tentang hubungannya dengan jemaat di Korintus. Ia menjelaskan di situ mengapa ia mengecam dengan keras perlawanan dan celaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh jemaat itu. Setelah mengemukakan hal itu,
ia selanjutnya menyatakan kegembiraannya bahwa ternyata kecamannya yang keras itu sudah menghasilkan pertobatan dan kerukunan. Bahkan dalam perikop kita saat ini dicatat bagaimana Rasul Paulus bermegah dan hati nuraninya bersaksi bahwa hubungan mereka itu diliputi oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan kepura-puraan dan kemunafikan, bukan berdasarkan hikmat duniawi, tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Berdasarkan manisnya hubungan inilah maka Paulus meminta pengertian jemaat Korintus akan beberapa hal. Yang pertama, saat terjadi perubahan rencana pelayanan, Paulus berharap jemaat Korintus tidak kecewa atau menganggap Paulus sebagai pelayan pelin-pelan, sebaliknya menopang dia dalam doa. Awalnya memang Paulus merencanakan hendak ke Korintus, setelah itu ia ke Makedonia, lalu kembali ke Korintus dan akan pergi ke Yudea. Tetapi oleh karena Allah, maka hal tersebut menjadi berubah. Sekali lagi, ini bukan karena Paulus pelin-pelan atau pilih-pilih tempat pelayanan, tetapi karena Paulus tunduk pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Berdasarkan hal inilah maka Paulus mengajak jemaat Korintus untuk tetap yakin dan percaya kepada janji Kristus Yesus. Sebab janji Allah tidak pernah berubah. Karena di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin, sehingga akan tergenapi pada waktunya bagi kemuliaan Allah. Jika Allah menghendaki, pada waktunya pasti Paulus bisa datang kembali ke Korintus dan melayani jemaat di sana. Yang kedua, Paulus yakin dan percaya bahwa penundaan perjalanannya ke Korintus adalah bagian dari rencana Allah kepada jemaat Korintus. Allah adalah saksi bahwa ia menunda perjalanannya demi kebaikan mereka, untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki masalah-masalah internal di antara mereka, sehingga waktu Paulus datang persoalan itu sudah selesai. Dengan demikian, kunjungannya akan mendatangkan sukacita, bukan duka cita, karena masih harus menegur kesalahan dan dosa yang masih terjadi di tengah-tengah mereka. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Yang pertama, sebagaimana Paulus yang mampu mengubah konflik menjadi sebuah hubungan yang indah, yang saling merindukan, maka Anda dan saya juga terpanggil untuk meneladani sikap Paulus di dalam hubungan kita dengan sesama, khususnya sesama anggota persekutuan gereja kita. Apa kuncinya? Kuncinya adalah hadir dengan ketulusan dan kemurnian di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, mari kita jauhkan yang namanya kedengkian, iri hati, dendam, akar pahit yang merupakan kehidupan lama yang masih dikuasai dosa. Jadi anak Tuhan harus berani meninggalkan dosa-dosa lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus, sehingga kehadiran kita menjadi kehadiran yang bermakna. Kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca bagi orang lain. Yang kedua, dalam kehidupan bergereja, Anda dan saya juga perlu membangun persekutuan dengan penuh ketulusan. Dan tidak boleh ada kemunafikan. Layanilah Allah dan sesama dalam kemurnian motivasi pelayanan, di mana kita melayani bukan untuk pamer kemampuan atau kepandaian, tapi justru kita melayani oleh kekuatan kasih karunia Allah semata. Begitu pula, mari kita melayani dengan keyakinan dan fokus pada satu tujuan mulia, yaitu beroleh upah dan kemegahan ilahi pada saat kita mempertanggungjawabkan seluruh hasil pekerjaan pelayanan kita di hadapan Tuhan pada hari kedatangan Kristus kembali. Tanpa ketulusan dan kemurnian hati, maka pelayanan kita akan sia-sia. Hari ini kita sudah seharian beraktivitas. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah seharian tadi kita melakukan karya layan kita dengan penuh ketulusan dan kemurnian hati? Sudahkah perjumpaan kita dengan sesama juga diwarnai dengan ketulusan dan kemurnian hati yang membuat hubungan kita ada di dalam keharmonisan kasih Allah? Ingat, Allah begitu mengasihi saudara dan saya,
Ia mengasihi dengan kasih yang tulus dan murni. Mari kita juga belajar untuk mempersaksikan Dia melalui pelayanan yang tulus dan murni kepada sesama. Dan itu kita mulai di dalam lingkungan keluarga kita. Lalu kita melangkah ke tengah-tengah persekutuan masyarakat dan jemaat. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, ampuni kami jika sepanjang hari ini dalam perjumpaan kami dengan sesama masih ada akar pahit, sakit hati yang membuat kami tidak mampu membina hubungan di dalam ketulusan dan kemurnian hati Allah. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kembali hati kami, sehingga kalau esok pagi kami masih diizinkan untuk boleh bangun, maka kami akan mau mengubah diri kami seturut dengan firman Tuhan. Agar dalam perjumpaan kami dengan sesama, baik dalam keluarga, dunia kerja, masyarakat, kami mampu hadir sebagai sosok pribadi anak Allah yang punya hati yang tulus dan murni sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan tidur, Tuhan berkenan menjaga dan melindungi kami untuk malam hari yang harus kami lalui. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.